Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dengan kami dari Departemen Marturia HKBP. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini sebagai nats khotbah minggu ini dari Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11. Demikian bunyinya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dan pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian bunyinya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengatakan bahwa hidup ini adalah kesia-siaan? Sebagaimana kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan. Bukankah suatu kejutan bagi kita perkataan kesia-siaan itu? Mengapa kita terkejut? Karena kebiasaan manusia berusaha keras untuk mencapai kesuksesan, bukan kesia-siaan. Tidak pernah manusia berpikir hidupnya untuk kesia-siaan. Sebagaimana pada umumnya manusia mulai pagi sampai malam hari dia melakukan aktivitas baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Mereka bercita-cita bahwa usaha yang dilakukan akan mencapai hasil yang maksimal atau memuaskan. Namun apakah sesungguhnya manusia sudah menemukan kebahagiaan itu? Atau memperoleh kepuasan ketika sudah mendapat segalanya? Baik itu harta, kekayaan berlimpah, menyandang gelar yang cukup banyak, prestasi yang besar, kedudukan atau jabatan yang sudah diraih. Apa kata pengkhotbah tentang usaha-usaha manusia seperti ini? Raja Salomo sebagai penulis kitab Pengkhotbah ini, beliau mengatakan bahwa kekayaan, kesenangan, kenikmatan tidak dapat menghasilkan kebahagiaan sejati. Namun kebahagiaan sejati itu hanya dapat diperoleh hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu sangat tegas Raja Salomo mengatakan dalam kitab Pengkhotbah ini bahwa segala sesuatu yang diperjuangkan manusia untuk memperoleh yang diinginkannya merupakan kesia-siaan. Sebagaimana usaha menjaring angin dan
Tak ada keuntungan di bawah matahari. Semuanya itu bersifat sementara dan tidak berarti apa-apa. Hal itu sudah digambarkan dalam nats khotbah minggu ini, yakni Raja Salomo, tentang dia telah melakukan usaha-usaha yang luar biasa seperti mendirikan rumah, menanam anggur, menanam rupa-rupa pohon, buah-buahan, kolam-kolam untuk mengairi tanaman pohon-pohon muda, membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, banyak sapi, kambing, domba, mengumpulkan perak dan emas, biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak, yakni gundik. Bukan hanya itu saja, dia mengekspresikannya apa yang dapat menyukakan hatinya. Itu bisa kita lihat semuanya itu di ayat 4-10. Itulah buah dari jerih payahnya. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata dia mengevaluasi dirinya. Dia merefleksikan dirinya. Dia merenung sebagaimana pada ayat 11 dikatakan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pertanyaannya, mengapa pengkhotbah mengatakan demikian, saudaraku? Karena itu dia sudah mengambil kesimpulan bahwa pertama, segala jerih payah manusia yang hasilnya disalahgunakan, maka tidak dapat membuat kebahagiaan yang sejati sifatnya. Sehingga semuanya itu adalah sia-sia saja. Semua sifatnya hal yang fana. Semua sifatnya kesenangan sesaat saja. Itu tidak dapat membuat kebahagiaan. Kedua, menimbun harta sebanyak-banyaknya untuk hawa nafsu tidaklah membuat kebahagiaan yang kekal. Bahkan dapat merusak kehidupan itu sendiri. Dapat merusak masa depannya. Jadi saudaraku, apa yang dapat kita maknai dari kehidupan itu sendiri? Yakni yang pertama, jauhkanlah dirimu dari hidup yang duniawi. Hidup itu adalah kesempatan. Artinya, jangan pernah sia-siakan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Bila ada kekayaan, jabatan, kedudukan, kehormatan, dan keturunan, bukan untuk disalahartikan atau disalahgunakan dengan keinginan daging seperti yang tertulis dalam epistel kita di Galatia 5 ayat 19-21, yakni percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Bila diperhatikan dewasa ini, banyak manusia dikuasai oleh keinginan daging yang disebut hedonisme. Manusia tidak mampu lagi menguasai dirinya demi terpenuhi kesenangan yang sifatnya hanyalah sementara. Inilah yang disebut suatu kesia-siaan karena tidak berguna sama sekali. Sekalipun manusia memiliki banyak harta, namun tidak memiliki harta kekayaan sampai kematian, mengakhiri hidupnya, sekalipun dia sudah bekerja keras untuk memperolehnya. Demikian juga manusia dalam perkembangan sekarang ini dapat dikatakan seperti robot yang tidak mengenal lelah untuk bekerja keras karena persaingan atau kompetisi dengan sesamanya, sehingga manusia tidak mau ketinggalan dengan teman-temannya. Akhirnya dapat dilihat manusia tidak peduli dengan sesamanya, baik itu terhadap tetangga maupun sanak saudaranya. Kasih itu sudah tidak lagi menyinari hidup manusia.
melainkan roh keserakahan, roh individualis, roh materialisme, roh hedonisme yang meliputi kehidupan manusia itu sendiri. Inilah yang hendak diingatkan oleh firman Tuhan pada minggu ini, agar kita menjauhi hal-hal duniawi yang membuat kesia-siaan saja. Yang kedua, kesadaran untuk hidup membangun iman atau spiritualitas. Saudaraku, harta kekayaan diperlukan dalam hidup ini, namun bukan segala-galanya dapat memenuhi kebahagiaan manusia yang sesungguhnya. Ketika iman atau spiritualitas itu bertumbuh dalam diri seseorang, maka sudah otomatis dia memiliki kebahagiaan yang sejati, karena dia sudah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Apabila dia memiliki harta kekayaan, maka itu akan dipergunakan untuk menolong sesamanya, bukan untuk dirinya saja dengan kesenangan sendiri. Demikian juga hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati terhadap sesama. Sedangkan apabila dia tidak memiliki harta kekayaan yang banyak, hanya bersifat sementara, maka dia mampu mengucap syukur kepada Tuhan, dan dia tidak iri terhadap harta kekayaan yang dimiliki orang lain. Itulah yang hendak kita kembangkan dalam kehidupan ini. Kesadaran yang tinggi untuk hidup membangun iman atau spiritualitas kita sangatlah dibutuhkan pada kehidupan sekarang ini, di mana zaman ini penuh dengan tantangan yang sangat berat dengan kehadiran teknologi canggih. Kehadiran teknologi di tengah-tengah kehidupan umat manusia dapat menolong kita semakin menumbuhkan iman percaya kepada Tuhan, tapi sebaliknya dapat juga menyusahkan iman seseorang itu. Manusia dapat menyalahgunakan sarana prasarana teknologi dengan memperhamba itu, sehingga memperenggangkan, menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang menjadi sia-sia atau tidak berguna. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lebih waspada dalam menjalani kehidupan ke depannya, dengan tidak dikuasai oleh keinginan daging kita, namun dikuasailah oleh keinginan roh Tuhan yang menyala-nyala dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sehingga dengan topik minggu kita saat ini adalah kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan, maka hendaknya kita meninggalkan hal ini dan melakukan kehidupan yang berguna atau bermanfaat, yakni memperhatikan hidup spiritualitas atau keimanan kita kepada Kristus saja. Fokus hidup kita kepada kehendak Kristus dalam hidup kita. Sekalipun orang lain menganggap kita rendah, sepele, tidak mengikut zaman, tidak mengikut mode, bodoh, tidak punya harta berlimpah, namun spiritualitas kita tetap bertumbuh, maka kehidupan kita akan menjadi berkat bagi dunia. Hidup kita tidak ditentukan atau diukur dengan apa yang kita miliki, yakni harta berlimpah, namun hidup kita ditentukan dengan seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita hidupi dalam kehidupan kita sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami pesan bahwa kami hendaklah hidup di dalam kehendak-Mu, bukan keinginan daging kami. Tuhan, betapa sering kami menyalahgunakan hidup kami sehingga menjadi sia-sia. Tapi dengan khotbah pada minggu ini mengingatkan kami semua untuk kami mempergunakan hidup kami ini sebaik-baiknya, menjauhkan
kehidupan duniawi, karena itu adalah kesia-siaan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, agar hidup kami ini berguna bagi diri kami dan berguna bagi orang lain, sehingga kami bisa, Tuhan, menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.